Baiklah, program yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah program untuk memisahkan bilangan pada suatu area yang akan dibagi menjadi dimasukkan ke dalam area B dan area C, di mana area B itu menyimpan bilangan genap, sedangkan area C itu menyimpan bilangan ganjil. Jadi algoritma dari programnya ini berbentuk seperti ini. Pertama begin, kemudian ada void hitung, yang berisi parameter integer A dan integer B, kemudian ada integer A dengan arraynya 100, kemudian ada variabel G. Begin untuk memulai program yang akan kita buat, kemudian di sini juga ada variabel N dan variabel M yang diinisiasikan sebagai 0 dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita akan memasukkan dari variabel G. Di sini juga kemudian ada pernyataan perulangan yang berupa for integer I sama dengan 0, 2G min 1. Kemudian cetak dengan masukkan input berupa array I. Kemudian I++. Selanjutnya perulangan yang kedua yaitu for in J sama dengan 0, 2J min G min 1. Jika if A array J modulo 2 sama dengan 0, J++. Kemudian di sini ada M sama dengan N plus 1. Hitung N dan M, void hitung integer A dan integer B. Jadi nilai N dan M ini akan masuk ke dalam void hitung integer A dan integer B, kemudian selesai. Selanjutnya ada input dari array variabel B dengan array A dan variabel C dengan array B. Integer P dan Q, variabel berupa P dan Q dengan tipe data integer, sama seperti variabel N dan M tadi dengan inisiasi sama dengan 0. Perulangan kembali yaitu for in K sama dengan 0, 2G min 1. If A array K modulo 2 sama dengan 1, C array P sama dengan A array K, P sama dengan P plus 1. Else if A, harusnya ini sejajar dengan if tadi. Else if A array K modulo 2 sama dengan 0, dia akan memproses pernyataan di bawah ini, yaitu B array Q sama dengan A array K, Q sama dengan Q plus 1 K plus plus. Cetak bilangan pada array B. For in R sama dengan 0, 2Q min 1, cetak BR R plus plus. Kemudian cetak bilangan pada array C. N4 dan N. Itu tadi algoritma dari programnya. Kemudian selanjutnya di sini ada juga flowchart-nya. Yang pertama adalah start, kemudian ada kita masukkan prosesnya yaitu fungsi void hitung integer A dan integer B. Di sini ada tadi kan menginputkan dari variabel G, kita masukkan ke dalam input G, integer perulangannya kita masukkan ke dalam sini. Bentuk flowchart-nya seperti ini. Mungkin selanjutnya kita langsung ke dalam programnya. Programnya saya akan langsung coba pada kode blocks. Ini program yang telah saya buat, yaitu program untuk memisahkan bilangan genap dan ganjil pada array B dan C. Yang pertama, sama seperti program C++ yang lain, yang harus kita lakukan pertama adalah memanggil file header berupa, karena di sini saya memakai file header iostream dan maph. Kemudian ada using namespace std dan fungsinya yaitu void hitung dengan parameter integer A dan integer B. Selanjutnya kita deklarasikan kembali integer A array 100 dan variabel G integer main. Di dalam integer main ini kita buat programnya, program yang bisa kita sebut juga sebagai program utama yang akan kita buat dengan variabel N dan variabel M dengan tipe data integer
dengan inisiasi sama dengan 0. Kemudian di sini ada cout-nya sebagai judul dari program yang akan kita buat. Kita output kembali, yaitu masukkan banyak bilangan yang akan kita outputkan pada running program nanti dengan input berupa variabel G. Variabel G yang ada pada sini tadi. Selanjutnya di sini ada for perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari g, i plus plus. Jadi di sini saya misalkan g ini adalah 2, kita masukkan banyak bilangan, yaitu 2. Jadi misalkan di sini integer i sama dengan 0. I tadi 0, apakah 0 kurang dari 2? Ya, maka dia akan cetak output berupa masukkan bilangan pada array A ke i plus 1. I tadi sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, masukkan bilangan, nanti output yang akan muncul yaitu masukkan bilangan pada array ke 1.2. Dengan input berupa array variabel A, array I. Jadi, di sini nanti akan masukkan bilangan pada array A ke 1.2, kita masukkan input pada variabel A array I. Kita misalkan di sini 30. Jadi di sini yang pertama array I-nya array I tadi kan 0. I tadi kan inisiasinya sama dengan 0. I tadi sama dengan 0. Jadi di sini A array ini sama dengan A array 0 sama dengan 30. Kemudian karena memenuhi, kita naik kembali ke i plus plus. I plus plus tadi sama dengan 0. Jadi i plus plus sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian i sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya, maka dia akan cetak kembali output berupa masukkan bilangan pada array A ke i plus 1. I tadi 1 ditambah 1, I tadi sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini nanti akan muncul output berupa masukkan bilangan pada array A ke 2. Arraynya di sini tadi 1. Dan di sini array 2, arraynya array yang kedua, kamar yang kedua, gitu. Kita misalkan di sini adalah 2, 3. Nah, kemudian kita naik lagi kembali ke i plus plus. Jadi i plus plus sekarang adalah 2. Tadi kan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian dicek kembali nih. 2 apakah kurang dari 2? Tidak, maka dia akan keluar dari pernyataan for ini. Lanjut ke pernyataan for yang kedua, yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari g, j plus plus. J sama dengan 0. Mungkin kita hapus dulu. J sama dengan 0. J tadi kita inputkan 2. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, maka dia akan langsung ke pernyataan if ini. If A array J, berarti di sini J-nya sama dengan 0. A array-nya di kamar 0 ini tadi kan kita masukkan berupa 30. Maksud A array 0 ini tadi di A di sini. Jadi kan I-nya sama dengan 0 yang pertama. Jadi di sini adalah 30. 30 apakah 30 modulo 2
sama dengan 0. Benar. Jadi 30 itu modulo 2-nya sama dengan 0. Benar, maka dia akan mengeksekusi program proses yang di bawahnya, yaitu M sama dengan N plus 1. Di mana M tadi di sini M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 0. Jadi di sini M sama dengan 0 ditambah 1, M sama dengan 1. Jadi di sini hitung di sini akan berisi N-nya yaitu 0 dan M-nya yaitu 1. Jadi di sini nilai N ini akan masuk ke dalam integer A dan nilai N ini akan masuk ke integer B. Di mana N ini berisi nilai tadi 0 dan N ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada variabelnya, yaitu variabel B yang berisikan array A dan C array B. Kemudian di sini ada variabel P dan Q dengan tipe data integer dengan inisiasi sama seperti variabel N dan M tadi yang berisikan inisiasi yaitu sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan berupa integer K sama dengan 0, K kurang dari G, K plus plus. Di sini maksudnya adalah nilai G yang kita inputkan tadi adalah 2. K sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, maka dia akan masuk ke sini. If A array K, di mana K itu sama dengan 0. Tadi kita masukkan A 0 di awal, yaitu sama dengan 30. Apakah 30 modulo 2 sama dengan 1? Modulo 2. Tidak, maka dia tidak akan memproses yang di bawahnya, dia akan langsung ke else if ini. Jadi dia akan memproses program yang di bawahnya, yaitu else if A array K modulo 2 sama dengan 0. Jadi benar dia 30 modulo 2 itu sama dengan 0. Dia akan memproses B array Q sama dengan A array K, di mana Q sama dengan 0, 0 ditambah 1. Selanjutnya dia akan mencetak cout. Setelah itu dia akan masuk ke K++ di sini. K++. Tadi kan kita telah memproses nilai yang pertama yaitu 30 kan. Jadi di sini dia akan kembali ke K++. K++ sama dengan K yang awal tadi sama dengan 0. Sekarang K++ sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya, maka dia akan ngecek program yang di bawahnya. A di kamar 1 tadi kita inputkan nilai yaitu 23. Dia ngecek nih, 23 modulo 2 apakah sama dengan 1? Iya. Maka dia akan memproses C array P sama dengan A array K. C array P berarti di sini C array P itu sama dengan A array K. Berarti C array P sama nilainya dengan A array 1. A yang berisikan kamar di 1, yaitu 23. P-nya 0 sama dengan 0 ditambah 1.
Kemudian kita akan keluar dari proses pernyataan perulangan ini karena nilai K-nya tidak lagi memenuhi. Karena dicek kembali K++ sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak, maka dia akan keluar dari pernyataan perulangan for ini. Dia langsung ke si out ini. Bilangan pada array A. Dia akan cetak bilangan array A apabila nilai yang ada ini, nilai yang ada pada pernyataan perulangan for ini memenuhi. R sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari Q tadi sama dengan 2? Tidak. Iya. Dia akan memproses si out ini, di mana B dia akan menghasilkan output yaitu B array yang berisikan kamar R. R-nya sama dengan 0. Jadi di sini B array 0 sama dengan B R. Array yang di dalamnya variabel R. Di sini kita lihat bahwa B R-nya 0. Berarti B0 ini kan tadi di sini sama seperti array K, di mana berisikan 30. Jadi di sini si out bilangan pada array B, di mana tadi di awal kita menyebutkan bahwa bilangan pada array B ini akan memisahkan nilai pada array I berupa bilangan genap. Jadi di sini bilangan genapnya 30. Selanjutnya kembali I++. I sama dengan 1. R sama dengan 1. R++ sama dengan 1. 1 apakah kurang dari Q? Iya. Iya, maka dia akan menginputkan nilai ini. Karena nilai B array kamar atau kamar 1 ini tidak memiliki, kita tidak menginputkan nilainya, maka dia akan langsung ke si out ini. Dia akan keluar dari pernyataan perulangan for R ini. Dia akan mengeksekusi atau lanjut ke pernyataan perulangan berikutnya, yaitu for integer dari variabel S sama dengan 0, S kurang dari P, S++. S sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari P? P di sini tadi, di sini, oh mungkin ada kesalahan di sini tadi, harusnya memang 0 kurang dari 1, karena di sini Q-nya sudah berubah, yaitu Q sama dengan Q+1. Q-nya tadi 0, jadi di sini Q sama dengan 1. Dan P juga sama dengan 1. Kita tuliskan dulu di sini biar tidak lupa. Q sama dengan 1. P-nya juga sama dengan 1. Makanya tadi dia akan langsung keluar karena dia cek kembali R++ tadi sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 1? Tidak, dia akan keluar ke pernyataan si out bilangan pada array C. Tadi kan si out di sini, ini array B. Nah, array C, di mana integer S sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 1? Iya, maka dia akan mengeksekusi si out ini, di mana C nanti akan muncul tampilan auto berupa C, S tadi S sama dengan 0, jadi di sini C 0 sama dengan CS, di mana S sama dengan 0 tadi kita inputkan di awal, C 0-nya sama dengan 23. Jadi di sini bilangan pada array C-nya yaitu 23. Jadi benar programnya yaitu di mana array B ini berisikan bilangan genap dan array C berisikan bilangan ganjil. Kita coba runningkan program yang telah kita buat. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan banyak bilangan. Tadi kita masukkan dua, yaitu 30
Yang pertama 30, yang kedua 23. Dia Nah, di sini akan muncul tampilan hasil running seperti ini. Itu tadi program yang telah saya buat, yaitu program array A yang dipisahkan menjadi dua array, di mana array B dan C, bilangan genap itu array B, dan bilangan ganjil itu array C.